kita menikmati Tuhan Yesus hadir.
luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wow, kita harus lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Gak boleh jaim menyembah Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan juga gak pernah jaim memberkati kita. Bapak saudara, 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu saya teleponan sama kakak rohani saya. Dia bilang berkata seperti ini, Lus aku sedih loh, kenapa? Karena udah 3 bulan dia tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa mengangkat dua belah tangannya, yang lainnya boleh karena ada yang patah di bagian tulang rusuknya Bapak saudara. 3 bulan, bahkan sampai hari ini dia belum bisa mengangkat tangannya. Dia bilang, tante sedih karena ketika aku datang ke gereja, dia bisa datang ke gereja, tapi dia belum bisa mengangkat tangannya. Bapak saudara, siapa di sini yang bawa tangan 2? Ada? Ada yang kelupaan? Gak ada kan? Semua dalam keadaan sehat kan Bapak saudara? Kita gak boleh kalah sama tante rohani saya. Jangan sampai disentil dulu sama Tuhan, kita baru bilang, aduh Tuhan, nanti kalau aku udah sembuh, aku baru lakukan ini, aku lakukan itu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya dalam keadaan sehat, mari kita lakukan yang terbaik. Boleh tepuk tangan Bapak Stephen. Ada generasi baru ya. Saya percaya jemaat ICC akan semakin luar biasa dalam mengekspresikan memuji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan saat ini itu semua untuk Tuhan. Dan ibadah kita mengandung janji untuk hidup kita hari ini, besok, dan sampai
Engkau tetap setia sekalipun kami tidak setia. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang terus mengasihi kami, mengasihi dan mengasihi kami terus. Inilah penyembahan-penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Inilah penyembahan kami, pujian kami, hormat kami kepadamu. Berkenanlah dengan penyembahan-penyembahan kami. Dan saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Dan setiap telinga kami menjadi telinga murid. Setiap hati kami menjadi hati murid. Setiap pikiran kami menjadi pikiran murid. Engkau yang berbicara kepada kami lewat Roh Kudus-Mu yang turun, memberikan kami kuasa untuk mengerti, kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Ini WL-nya ini membuat kita kembali ke 20 tahun ini, usianya gitu. Iya. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 73 ayat 1. Jadi nggak sama yang pagi ya. Mazmur 73 ayat 1. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya, dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka. Saudara-saudara, Allah itu baik untuk siapa? Orang yang mana? Yang tulus, bukan yang bulus. Ya, ya kalau bulus enak tuh di sop, ya dah. Iya, jadi tidak kita lakukan kebulusan bersikap ya. Saudara-saudara ini kasih Kristus Yesus, coba kita tampilkan slide demi slide. Gini mantap. Ada sayanya, ini yang saya bilang. Halo, Ibu Esther Luna. Apa yang Ibu pikirkan dengan gambar seperti ini? Haleluya. Iya, Pak Roy, gimana Pak? Mikir nggak nanti tua begitu? Nggak mikir Pak ya? Bapak maunya muda terus. Ibu Evi, Bapak mau muda mulu. Mantap ini. Kaleb ya? Wah, bener 80 tahun, tapi semangatku 40 tahun gitu ya. Wah, life beginning at 40 katanya, mantap sekali. Saya udah lewat, 51. Ya, tetap semangat saudara-saudara ya. Nah, saya ketika melihat gambar ini dan saya hubungkan dengan ketulusan hati, kalau nggak ada ketulusan hati dalam rumah tangga, nggak mungkin seperti ini. Nggak mungkin deh. Coba deh kiri kanan. Ya, Pastor Stephen tuh coba lihat dulu pasangannya. Iya, kebayang nggak nanti begitu? Insya Allah. Ya, kok Awen gimana? Kebayang nggak? Kebayang. Wah, dia sudah bayangkan dia tua. Ya, jangan dong, masih muda ya. Nah, saudara-saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan, tulus hati. Orang yang hatinya bersih, hatinya masih bisa diberikan pengajaran, pasti bisa belajar tulus. Tetapi kalau hatinya sudah membatu, enggak bisa saudaraku, dablek, enggak bisa. Jadi hati kita jangan sampai membatu supaya kita bisa menerima pengajaran. Sebab semua muaranya kemana? Bermula dari hati yang bersih. Rumah tangga, gereja, negara, dimanapun harus bermula dari hati yang bersih. Apalagi bisnis. Terlalu banyak tipu sana tipu sini. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan jangan ikuti dunia ini. Nah saudara-saudara, ketulusan, kejujuran itu sama. Saya mau bicara satu hal, kesaksian saya. Tempo-tempo waktu Jordan berusia 4 tahun, saya waktu itu sudah ikuti camp, ya di namanya pasti kita tahu ya, Pria Sejati ya, Pria Sejati.
Nah pada saat itu saya dapatkan pengajaran yang luar biasa. Satu yaitu video papi. Video papi itu dahsyat saudaraku. Kalau video papi ini kita belajar daripadanya, kita akan luputlah. Sebab apa? Kalau ada hal-hal papa yang lakukan dan tidak dibereskan ke kita, kita juga lakukan. Contohnya apa? Orang-orang mungkin berkata ketika dia masih kanak-kanak, papanya mukul mamanya. Ada di sini? Enggak ada ya. Papa pukul mama dan papa pukul dia juga begitu. Dia berkata, "Papa, nanti kalau aku sudah besar, punya istri, punya anak, aku tidak akan pukul istriku, tidak akan pukul anakku." Itulah kata-katanya, benar gak? Betul, kata-kata itu benar saudaraku. Tapi ketika belum ada pemberesan yang terjadi apa? Dia menikah, dia punya anak, dia pukul istrinya, dia pukul anaknya. Belum beres. Video papi membuat saya, oh iya. Suatu ketika kami sering berjalan ya naik mobil ya sama anak-anak gitu. Di mobil kita bercengkrama dengan baik. Kemudian kami sering lihat orang buang sampah Pak Ferry di jalan tol. Bapak pernah lihat? Kulit kacang lah, apa dibuang. Emang jalan tol tempat sampah? Ya dong. Terus Joran tanya, "Ayah emang boleh?" "Enggak boleh nak, enggak boleh nak, enggak boleh nak." Suatu ketika saya makan permen. Permen itu yang kecil sekali, permen itu kecil sekali, yang kulitnya itu bungkusnya transparan. Setelah saya makan, saya putar-putar. Saya putar-putar, saya buka kaca, saya buang. Tas. Jordan langsung ngomong, "Ayah, kata ayah nggak boleh buang sampah di jalan tol sembarangan." Nah, Ibu Evi, saya kaget lu. Kagetnya bukan main. Kalau orang-orang belum belajar video papi akan ngomong, "Alah, kan kecil, sampahnya kecil. Kan nggak apa-apa, kan kecil." Atau ada yang ngomong, "Ah kamu anak kecil, tahu apa?" Tapi saya langsung perlambat mobil, saya langsung kirikan, berhentikan mobil. Saya peluk Jordan. "Jordan, kamu betul, ayah salah, ampuni ayah." Jujur, harus jujur saudaraku. Saya bayangkan kalau saya marahin dia, "Jordan, kamu anak kecil. Pengajaran apa yang saya ajarkan buat anak saya?" Video papi. Wow, mari belajar jujur saudaraku. Tulus dalam mengajarkan kepada anak-anak, istri atau suami, atau pada orang tua, siapapun itu. Dalam melayani juga demikian. Karena banyak kepura-puraan. Dalam rumah tangga banyak kepura-puraan. Seorang suami pada suatu malam, sudah jam 12 baru pulang. Pulang, nggak pernah begitu Pak Ferry. Pulang dia, istrinya nunggu. "Kenapa Pak?" "Oh lembur." "Oke, siap." Malam kedua juga demikian. Istri sudah mulai curiga gitu kan. Udah dapat berita macam-macam. Malam keempat dia tanya, "Papa, dari mana Pak?" "Oh lembur mau." "Oke kalau begitu aku buatin air panas ya Pak. Atau kusiram air panas Papa," katanya begitu. Enak banget ya aku buat air panas untuk mandi gitu. Kusiram air panas gitu. Banyak sekali kepura-puraan saudaraku. Gak boleh seperti itu. Gak boleh saudara-saudara. Mari kita belajar. Oke, slide kedua. Iya, slide kedua. Iya. Mari kita belajar bahwa ketulusan merupakan sikap memberi tanpa pamrih. Aduh, ini dunia saat ini apa iya? Memberi tanpa pamrih, apa iya? Kalau dalam bekerja itu tidak masuk. Tapi persoalan kita bukan dalam bekerja, tapi dalam relasi-relasi, hubungan-hubungan. Tingkat-tingkat sosial kita. Berteman apalagi, beribadah apalagi. Melayani Tuhan apalagi. Ini menjadi barang langka saudaraku. Sebab ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atas semua yang telah dilakukan. Loh,
Apa bisa hari gini? Apa bisa hari gini ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam? Mimpi kali, nggak mungkin kita bisa tulus. Tetapi firman Tuhan berkata tulus. Dunia boleh berkata ABCD, barang langka ketulusan. Dalam barang langka ketulusan, tapi ketika firman berkata, maka sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. No ada choice. Dalam kehidupan kita tidak ada pilihan dalam hubungan-hubungan. Tidak ada pilihan, engkau harus tulus dan bersih hatimu. Sebab janjinya apa? Tuhan itu baik. Lihat ukuran-ukuran yang dibuat Tuhan buat kita. Jangan kita yang membuat ukurannya, saudaraku. Harus Tuhan yang membuat ukurannya. Saya melihat video yang luar biasa. Kakak adik tulus. Kalau nggak tulus nggak begini deh. Saling mengasihi yang luar biasa. Boleh David tampilkan videonya ini. Ini dari kampungnya Pak Ferry ini. Videonya betul dari kampung beliau. Nanti beliau kan oh iya. Masih bisa kita begini nanti Pak, 100 tahun lebih loh Pak umurnya. Ada yang 107, 103, 100-an lah mereka. Cukup? Maksudnya dong berlihat Maksudnya dong berlihat dong sutua ini. Biar kurang senang. Biar kurang senang. Ada dari antara kita kakak adik di sini? Ada yang kakak adik? Coba angkat tangan kakak adik. Angkat tangan dulu. Ada kakak adik? Bolehkah berikan pelukan yang manis buat kakaknya? Yuk jumpai kakaknya. Silakan. Ayo silakan. Boleh kakak ipar juga sama lah. Kakak. Wow. Begitulah. Begitu. Benar ya Bapak Ibu ya, tulus yang luar biasa bisa merasakan itu. Luar biasa pengajaran orang tua mereka. Tapi saya yakin luar biasa juga firman yang mereka dengarkan. Itu masuk saudaraku, masuk banget gitu. Nancep, kata orang anak muda, nancep gitu ya. Gaspol kira-kira begitu.
Nah oleh sebab itu mari tulus, bukan pamrih, bukan karena ada maunya. Ada lagi videonya, yuk hati-hati harus ada suaranya ya, kalau nggak ada suaranya nggak enak nih. Bisa nggak yang ini? Harus bisa, kalau nggak ada suaranya udah lewat aja deh. Karena ini emang suaranya yang penting. Apa itu? Oh riso. Harusnya bisa gitu. Oh bukan. Ah ini dia, ini. Iya, kalau nggak bisa juga. Oke, nggak apa-apa, putar saya ngomong. Bukan, jangan dilanjutin. Oke, putar aja. Nah ini kita tahu di banyak ya broadcast ya, putar aja, mainkan. Kagak bisa. Waduh, oh nge-lag, oke nggak apa-apa. Saya ceritakan begini, ini banyak hal yang sering terjadi ya, banyak juga video seperti ini. Seorang anak supir beginilah, nyupir mobil, tukang parkir minta duit. Nah, diminta beri apa? Uang parkir 50.000 gitu. Loh kok mahal banget gitu kan. Ya itu teman saya 5.000. Ya kan dia jelek. Kan kakak cantik kata gitu. Maka yang nyupir itu dia ngasih bukan 50.000, 100.000, 200.000 gitu. Karena kakak cantik. Ya, oke. Esther cantik. Nggak kasih apa-apa mas saya dia. Oke baik, lanjut ya. Ya minggu akan datang kalau boleh videonya bisa lah muter ya. Oke silakan lanjut, slide berikutnya. Nah tulus itu sama dengan jujur saudaraku. Nah saya ambil satu meme yang begini ya. Kopi itu jujur, dia tidak pernah berpura-pura manis. Nggak pernah berpura-pura manis, nggak bisa. Kopi ya kopi, pahit, jujur dia. Gitu loh, tapi kalau kasih gula bukan kopi. Kopi gula namanya saudaraku. Hidup kita pun demikian. Jangan seperti orang suami. Ya seorang suami, Ibu Evi ada ibu itu kan sibuk ya di rumah dari pagi sampai malam begitu. Capeknya bukan main. Seorang istri, seorang ibu tuh begitu ya. Kerjanya, suaminya ini perhatian banget Bu. Waduh sangat dia perhatikan, waduh capek sekali istriku dia pergi kantor, diberikan macam-macam deh. Anak-anak dirawat dengan baik. Dia ngomong malam-malam, "Mah, saya melihat kamu ini capek sekali. Dari pagi sampai malam, terus dan terus. Terus gimana? Aku ingin tolong mama, meringankan bebanmu. Apa? Aku mau ganti mama, tambah mama katanya. Rasa-rasanya supaya beban istrinya ringan gitu Pak Ferry. Jadi tapi jangan tawarkan Pak ya. Supaya bebanmu ringan mah, aku mau tambah gitu, jangan. Mumet jadi. Itu enggak tulus saudaraku. Ingat seperti kopi, jujur dia. Tidak pernah berpura-pura manis. Oke, slide berikutnya. Lanjut. Ya. Bahasa Indonesianya apa ini? Sesama biskota dilarang saling mendahului. Oke. Di dalam kita tulus, betul nggak sempurna orang semua. Tidak ada yang sempurna manusia, betul. Tetapi ketulusan harus menjadi bagian kita. Sekalipun dia neko-neko, kita tetap tulus. Ini beratnya bukan main. Susahnya bukan main. Dia tukang tipu, dia tukang bohong, nobody perfect, yes. Tapi aku harus tulus tetap. Berat. Oleh sebab itu orang-orang yang bisa tulus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berat gak jadi orang Kristen melakukan perintah Tuhan, Ko Awen? Berat gak Pak? Berat ya. Iya, kata Ko Awen berat. Boleh gak dibaca? Oh, David tampilkan dulu. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kata Ko Awen berat.
Tapi saya mau bicara firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 3. Bisa? Supaya kita baca bersama. 1 Yohanes 5 ayat 3. Atau sudah ada bisa menemukan, dibacakan? Oh ya ini. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat kok Awen. Oh gitu ya. Prinsipnya adalah sebab inilah kasih kepada Allah. Setiap orang yang ingin mengasihi Allah, maka perintahnya nggak berat. Sekalipun dunia berkata, aku nggak mungkin mengasihi dia. Aku nggak mungkin mengasihi dia lagi. Tapi firman berkata tidak berat kalau engkau mengasihi Allah. Di sini persoalan kita, bagaimanakah kita belajar terus, naik terus untuk mengasihi. Ini menjadi persoalan kita saudara-saudara. Oke, slide berikutnya. Kenapa saya katakan tadi begitu? Ini pengajarannya. Lanjut. Hidup 1, 2, 3. Hidup ini bukan semata-mata soal bagaimana Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, tetapi lebih daripada itu. Inilah yang utama, yakni bagaimana Anda mengkreasikan hidup Anda untuk melakukan perkara-perkara kebajikan tanpa memikirkan untung dan rugi. Itulah yang disebut tulus. Wah, benar saudaraku. Inilah ketulusan itu. Yuk kita bangun. Ayo kita lakukan ketulusan dalam hubungan-hubungan. Bisnis kita harus tulus. Dunia boleh bulus, tapi anak Tuhan harus tetap tulus, saudaraku. Jadi bagaimanakah persoalannya? Tulus ini diawali dari mana? Dari sini, saudaraku. Yuk, slide berikutnya. Orang tulus atau tidak tulus diawali dari motivasi. Semuanya berawal dari motivasi. Saya melakukannya untuk apa? Apakah saya ingin melakukan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan? Atau untuk keuntungan pribadi saya? Lanjut. Yuk kita baca Mazmur 25, 21, 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang-orang yang menantikan Tuhan hadir. Keluarga yang menantikan Tuhan hadir. Persoalan perusahaan-perusahaan yang menantikan Tuhan hadir. Bisnis yang menantikan Tuhan hadir untuk memberkati. Tanpa ketulusan dan kejujuran enggak mungkin. Enggak mungkin. Keluarga yang menanti-nantikan Tuhan memberkati. Tapi tidak ada ketulusannya enggak mungkin saudaraku. Coba kita lihat bagaimana bersih hati kita. Apa yang kita peroleh kalau kita bersih, tulus. Yuk slide berikutnya. Sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan haleluya. Suci hati, bersih hatinya, mampu mereka melihat Allah. Sesuatu hal yang mustahil. Mustahil Pak Ferry melihat Allah Pak. Tapi Yesus berkata ini. Tidak bisa ditafsirkan kemana-mana. Maka berbahagialah orang yang suci hatinya, yang tulus hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Bukan hanya diberkati Allah, tapi melihat Allah yang luar biasa. Ini tahapan-tahapan yang perlu kita lihat saudaraku. Lanjut. Yuk kita baca, ini statement yang kuat sekali. Ketulusan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Karena bisa menciptakan perjuangan menjadi konsisten dan terbebas dari keluhan. Jadi kalau hubungan-hubungan kita penuh ketulusan, kita enggak neko-neko. Enggak ngedumel rumah tangga, enggak ngedumel. Enggak mungkin istri berkata, Pak aku capek sekali Pak. Enggak mungkin, gantian Pak, enggak mungkin saudaraku. Aku capek jadi ibu, aku capek melahirkan. Ya udahlah kok Owen lah melahirkan, gimana caranya Pak? Enggak mungkin gitu loh. Ya udah. Tulus aja kenapa sih gitu.
Jadi terbebas dari keluhan-keluhan. Dan yang paling luar biasa dari ketulusan adalah slide berikutnya. Yang pertama, lihat. Orang Samaria tulus merobohkan sekat. Terlalu banyak tembok, terlalu banyak sekat-sekat yang kita bangun. Yang kita dirikan sangat tinggi dalam hubungan-hubungan sosial. Gua gak selevel dengan lo, gua gak mengerti lo. Saya gak bisa bersama-sama dengan kamu. Karena kamu orang seperti ini, dari latar belakang seperti ini. Tapi melalui kisah, Yesus katakan perumpamaan orang Samaria yang sedemikian dikatakan dicap orang yang nomor 5, nomor 10. Tapi justru dia yang merobohkan sekat-sekat itu, saudaraku. Justru para imam, para Lewi yang berkhotbah menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Tuhan, katanya sedemikian, yang melayani Tuhan setiap hari di bait Allah. Tetapi ketika ada orang yang disamun, dia butuh pertolongan, tapi dua kelompok ini tetap membangun sekatnya. Mari, tulus bisa merobohkan sekat. Gereja kita, terpuji nama Tuhan, bermacam-macam, Nusantara. Pak Daniel, Nusantara, terpuji nama Tuhan. Sabang sampai Merauke ada di sini. Ayo bersama-sama. Kita memuliakan Tuhan di tempat ini. Gitu loh. Yang kedua, Yusuf, suami Maria, tulus menutupi malu istrinya. Hubungan-hubungan harus dibangun seperti itu. Kalau itu membuat Pak Ste malu, ngapain saya ceritain sama orang lain? Kalau membuat itu Pak Ferry terintimidasi, kehilangan harga dirinya, ngapain? Ngapain saya ngomong? Come on. Nggak perlu. Lihat bagaimana Yusuf ketika dalam mimpi dijumpai oleh malaikat Tuhan itu. Dia ambil Maria jadi istri. Dia tutupi, itu tulus saudaraku. Dia mengasihi dengan tulus. Sebab apa? Bagian terakhir. Ini dia. 1, 2, 3. Kebaikan tanpa ketulusan tidak mendapat upah. Kepura-puraan itu gak ada upahnya. Yang ada apa? Konsekuensi logisnya. Kalau kebaikan tanpa ketulusan, waduh kepura-puraan. Mungkin orang berkata, dia baik. Tapi pura-pura Pak Ferry, gak dapat upah. Paling orang berkata, terima kasih. Saya mau dari surga saudaraku. Saya gak mau dari dunia. Dari dunia terbatas. Tapi dari Tuhan yang baik, yang luar biasa. Itu tak terbatas. Maka kita baca terakhir. Setiap hari jadilah agen kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tanpa mencari muka, tanpa bersuara. Lakukan karena peduli saja. Kalau ada orang berkata, aku tulus deh Esther, aku tulus doh Pak Ste, aku tulus. Saya yakin itu enggak orang tulus. Justru enggak tulus. Tapi kalau dia diam, dia lakukan semuanya. Di sana ketulusan itu terjadi saudaraku. Mari lakukan ketulusan. Sebab orang-orang yang menantikan Tuhan, tulus hatinya diberkati oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih firman-Mu ya dan amin. Mengingatkan kami, menegur kami bahwa benar kata dunia, tulus sangat sulit ditemukan. Sangat sulit ditemukan saat ini di rumah tangga, di gereja, dimanapun. Tapi ketika firman mengajar kami untuk tulus, kami siap Tuhan, kami siap melakukannya. Biar hubungan kami diubahkan, dipulihkan kembali dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih banyak pelayanannya Bapak Pastor Esra Simorangkir. Doa kami semakin dahsyat dipakai Tuhan Pak, dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Saudara diberkati, amin. Boleh colek kiri kanan, katakan tetap tulus, jangan bulus. Boleh lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ada orang di sebelahnya. Ya tetap tulus, walaupun lagi viral tapi langka ditemui Pak. Saya percaya jemaat TCC adalah orang-orang yang tulus
sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Baik, kami menyambut bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kedua ini, bolehkah lambaikan tangan dan bangkit berdiri? Kami rindu berkenalan. Ada, jangan malu-malu karena kita adalah keluarga dalam Tuhan. Ada? Boleh bangkit berdiri? Adakah? Ada? Jangan malu-malu. Ayo boleh bangkit berdiri. Iya. Kita kasih tepuk tangan. Wow. Boleh kiri kanannya kasih salam. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bung dan Nona yang baru pertama kali hadir dalam ibadah yang kedua ini. Gereja kita sangat terbuka untuk boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Kalau belum ada gereja yang selama ini tempat yang tepat, gereja ini sangat terbuka. Dan hari Rabu ada komsel, ketemu dengan Ibu cantik, Ibu Evi dan Oma Luna ya. Bagi Bung dan Nona boleh bergabung karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita Bapak Saudara sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan memelihara hidup kita, memberkati kita, menolong kita. Untuk itu hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengembalikan ucapan syukur kita, perpuluhan kita, pembangunan, dan mungkin buah sulung boleh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop, boleh melambaikan tangan, ada di sebelah kanan saya. Nanti para pengerja kami akan melayani Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita rindu Tuhan memberkati persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk mengembalikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Baik persembahan ucapan syukur, perpuluhan, pembangunan, diakonia, dan juga buah sulung, apapun itu bentuknya Tuhan, kami percaya telah dikuduskan, ditahirkan dalam nama Yesus. Biar persembahan kami dengan tangan-tangan yang memberi diberkati Tuhan menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa biar melalui gereja ini kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui persembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara. Saya memberikan persembahan, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman melalui multimedia. Kami persilakan. Silakan petugas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pendeta PDT Dr. Samuel Simanjuntak MTH. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah akan diadakan besok Selasa, pukul 7 malam di GBITCC Puri Mensien. Komsel akan diadakan besok Rabu pukul 7 malam. Bagi jemaat yang rindu melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Tuhan Yesus memberkati. Sunday School atau Trek mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu melayani di sekolah minggu, dapat menghubungi di nama berikut. Mari kaulah muda kita hadiri ibadah Youth pada hari Sabtu tanggal 14 Mei pukul 6 sore.
Memelihara kesehatan jiwa wanita. Kami mengundang teman-teman wanita untuk menghadiri ibadah Women in God pada hari Sabtu tanggal 21 Mei pukul 5 sore yang dilayani oleh Ibu Sulastri Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Doa keliling akan diadakan besok Sabtu tanggal 14 Mei pukul 7 pagi. Kami mengundang saudara-saudara yang ingin belajar desain grafis menggunakan Canva, atau ingin melayani di multimedia, untuk hadir pada hari Minggu tanggal 15 Mei setelah selesai ibadah kedua. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Roni Wuisan, Siu, dan Yabes. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Pastor Daniel, kami persilakan. Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang memberkati dari Pak Ezra, dan ada beberapa pengumuman highlight yang perlu disampaikan ulang. Yang pertama adalah untuk pelatihan multimedia. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang berminat untuk mengikuti pelatihan desain, tapi fundamental, basic, tapi sudah baiklah, sudah cukup untuk bisa desain, boleh mengikutinya di tanggal 15 Mei. Kita membuka kelas. Dan yang kedua, ada untuk para wanita. Tadi sudah disampaikan, kesehatan jiwa wanita itu sangat penting. Karena dialah istri, dialah ibu, ya, dan juga, ya jangan sampai kayak tadi ya Pak ya, jadi tambah istrinya. Istri itu adalah istri atau wanita yang kuat. Maka sebab itu perlu ada satu seminar yang khusus untuk para wanita. Nanti tanggal 21 Mei, ya, nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi oleh Bu Evi. Dan tanggal 26 Mei, itu hari libur, tanggal merah, bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus, Gereja GBI TCC akan mengadakan kebaktian Padang, tapi bukan di Padang Sumatera Barat, ya, tapi di Padang pasir, yaitu di Ancol, Padang pasir, ya, ya, ya Padang pasir kan ada pantai, jadi di Ancol kita harusnya saya bawa oleh-olehnya itu ya, pasir. Nanti bisa mendaftar di grup. Kita siapkan bus dari sini, tiket masuk juga. Kita juga akan booking tempat. Kemarin saya dengan Pak Martin tadi ikut ibadah pertama ya, ketua panitianya dengan Pak Steve, dengan Pak Ferry, kita sudah survei. Tempatnya cukup untuk 100 orang ya, di luar, di dekat pantai. Habis ibadah, jam 8 selesai, jam 8 mulai maksud saya, jam 9 selesai ibadah, lalu ada games, lalu bisa bicara bebas. Seberang persis depannya adalah pantai, tinggal berenang saja. Ya. Jadi ada acara bebas, nanti lebih detailnya akan disusun jadwalnya dan akan disampaikan. Saya serahkan Bu Evi untuk acara wanita. Puji Tuhan. Shalom para wanita. Puji Tuhan. Bapak-bapak shalom juga. Jadi acara wanita tanggal 21 itu tentang memelihara kesehatan jiwa wanita. Kenapa? Karena ibu-ibu banyak pengaruhnya di rumah. Amin. Ya, kita perlu terpelihara kesehatan jiwa kita karena banyak hal yang secara psikologi kita perlu belajar ya. Karena semakin kita banyak belajar, banyak punya pengetahuan, kita semakin menjadi wanita bijak. Amin. Ya, jadi tadi pagi ya saya contohin ya, saya pernah ketika saya belajar di dunia konseling, saya belajar psikologi, jadi ngerti ya kalau misalnya pria itu cuma 7.000 kata sehari, wanita itu bisa 15.000 sampai 30.000 kata. Itu kata yang kalau kita berumah tangga kadang-kadang itu kelihatan masalah kecil tapi bisa jadi besar.
kalau kita nggak paham. Ya, kalau suaminya misalnya pergi ke kantor udah habis sama teman kantornya cerita di kantor atau kayak Pak Esra nih khotbah banyak berkata ya. Nah, sampai di rumah istrinya masih, "Pak, ini, Pak, ini, pusing Pak Esra." Kenapa? Karena dia kata-katanya udah habis di sini, Saudara. Ya, jadi itu ternyata secara psikologi itu ilmu itu saya belajar dikatakan ilmu itu bahasanya sebenarnya logos ya. Jadi itu pun dari Tuhan supaya kita bisa belajar, dibukakan ya bahwa ada hal-hal yang kita perlu pahami tentang kemanusiaan kita supaya kita bisa menghandle ya, termasuk misalnya saya sudah umur nih, kadang-kadang baperan naik turun dan itu perlu kita tahu bagaimana caranya mengatasi. Amin. Ya mungkin yang masih muda, mungkin yang punya tipe-tipe korelis dan flekmatis dan sebagainya itu perlu ngerti. Supaya kita tahu, kita paham kalau punya suami flekmatis, tukang tidur itu biasa. Ya, kalau kita nggak paham yang kayak gini ribut terus di rumah tangga. Ya, dan perlu berdoa gitu maksudnya. Ya, kalau kita udah paham, kita perlu mendoakan, kita perlu mengingatkan. Jadi ini gratis. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau ikut boleh juga. Ya, kalau ibunya mungkin gak punya waktu, bapaknya ikut boleh ya. Tapi daftar ya. Ini kita bikin gratis daftar kepada Boru. Coba Boru berdiri dulu yang gak kenal namanya Boru ini. Ya, ya. Mari hadiri, banjiri. Kenapa? Karena ini yang akan bawa dosen saya yang ngajar saya dulu ya. Dan saya lihat dia juga orang dalam pelayanan Tuhan. Dia yang minta sama saya, "Bu, gimana kalau kita berkolaborasi dalam pelayanan?" Dan saya menanggapinya karena kita perlu juga pengetahuan secara psikologis ya. Nah ini juga disingkapkan oleh Tuhan ya. Contohnya kalau kita nyuruh anak laki kita, kalau ibu-ibu gak ngerti nyuruh anak laki itu kan fokus cuma satu, suruh nyapu aja. Suruh nyapu naik genteng, nah dia pasti gak bisa. Ya kalau wanita sambil cuci, sambil masak, sambil apa bisa. Itu semua psikologi, jadi harus ngerti. Jadi enggak marah-marah sama anak cuma gara-gara enggak ngerti, enggak paham. Nyuruh anak laki sama anak perempuan tuh beda. Ya, nanti karena kita modelnya talk show, jadi bisa dari rumah pertanyaan apa aja disiapkan. Tadi saya lupa pagi, yang diingatkan sama saya punya dosen ini cuma bawa kertas dan bolpen. Kenapa? Karena mungkin dia akan ngajarin gimana caranya, apalah pokoknya nanti rahasia ya supaya pada datang ya. Yang wanita muda juga boleh datang karena kalian persiapan nanti kalau masuk rumah tangga udah ngerti ya semuanya jadi ibu rumah tangga yang baik ya. Itu aja. Jadi silakan daftar sama Boru supaya karena kita akan nyiapkan makan malam supaya tidak mubazir ya berkat Tuhan ya. Ya tolong kalau yang sudah daftar usahakan datang supaya berkat Tuhan tidak mubazir, kita diberkati sama-sama ya. Ini semua gratis, paling nanti buat persembahan buat kas wanita ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat. Terima kasih Bu Evi buat pengumuman tambahannya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita sepakat di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah namamu yang kudus, agung dan mulia. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau peduli, Engkau memperhatikan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kemampuan, kesanggupan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melewati hari-hari kami dalam pekerjaan rutinitas kami, bahkan segala kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan dikembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Kami sadar tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, dan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan kami bisa melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Pendeta Esra Simorangkir yang sudah Engkau pakai menyampaikan firman Tuhan baik pada pertama dan kedua. Berkatilah dalam pelayanan, dalam
keluarga anak-anaknya Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan. Berkati juga pelayanan yang nanti Tuhan dikerjakan di Bekasi, dan juga setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini kerjakan. Ya Allah, berikanlah kesanggupan, berikanlah kesehatan yang terbaik dari Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk Bapak Gembala kasih kami Tuhan, Pastor Daniel dan Ibu Ferawati sebagai Ibu Gembala. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan ya Allah. Engkau karuniakan hikmat selalu Tuhan dalam memimpin, di dalam menggembalakan tugas pengembalaan yang Allah percayakan untuk mereka kerjakan. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah senantiasa memberikan mereka juga kesanggupan, kemampuan Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan ini. Dan diberkatilah dalam setiap pelayanan yang dikerjakan di tempat ini. Dan juga Engkau memberkati pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat-tempat di gereja-gereja yang lain Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan yang sudah dikerjakan dan yang akan dikerjakan Tuhan. Engkau pakai Pastor Daniel Tuhan semakin luar biasa di dalam pelayanannya Tuhan. Makin banyak orang Tuhan yang diberkati melalui pelayanannya Tuhan. Berkati juga usaha bisnisnya Tuhan, berkati juga keluarga anak-anaknya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi semuanya Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan kami percaya cukup Tuhan untuk memampukan segala pelayanan yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini kerjakan dengan keluarga. Berkati juga Tuhan kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para core team, semua yang Tuhan percayakan, para aktivis gereja ini Tuhan, yang Tuhan pakai terlibat dalam setiap pelayanan gereja ini Tuhan. Tuhan kami berserah, Tuhan mampukan kami juga, Tuhan berkati kami semua, sehingga Tuhan setiap pelayanan kami apapun itu Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami layani Tuhan. Dan Engkau yang dimuliakan dan disenangkan lewat setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau hari ini, para guru sekolah minggu, PL, singer, imam musik, dan seluruh anak-anak Tuhan, para sosial media dan juga multimedia, aser Tuhan. Engkau melihat semua Tuhan di dalam seluruh hidup, pekerjaan, dan dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Tuhan Engkau berkati mereka Bapa. Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau juga mengetahui setiap pertemuan, setiap perkumpulan mereka. Tuhan, mari Engkau hadir, mari Engkau jawab Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam pengharapan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja ini di dalam mengembangkan setiap pelayanan kami Tuhan, baik di Batam, di Cikupa, di Bekasi, yang Allah percayakan untuk dikerjakan. Dalam nama Yesus, Engkau memberkati pelayanan ini Tuhan, sehingga jiwa-jiwa Tuhan semakin banyak dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat semua untuk mengerjakan seluruh pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, berkati bangsa ini, berkati pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Mahfud Amin. Tuhan Engkau berkati kepemimpinan mereka, roh hikmat takut akan Tuhan yang mewarnai pelayanan dan kepemimpinan mereka. Berkati dari tingkat pusat sampai daerah-daerah Tuhan, pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Engkau. Berkati kota Jakarta Tuhan, berkati Jakarta Barat, di mana kami berdomisili di Tuhan. Engkau berkati pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu kami menerima berkat dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Kristus, buka kedua tangan kita, arahkan ke atas, buka hati dan pikiran kita. Kita mau menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta hiburan dan pertolongan oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat boleh berkata amin.